warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Baharudin dari PGSD 2J, NIM 10540112862. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang pengukuran. Nah, teman-teman, apa sih itu pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan pensil. Dalam kegiatan tersebut, artinya kamu membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Panjang pensil yang kamu gunakan adalah sebagai satuan sesuai yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut besaran. Sedangkan perbandingan dalam suatu pengukuran disebut satuan. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku. Sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk yang berlainan disebut satuan tidak baku. Selanjutnya kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Apa sih itu besaran pokok dan besaran turunan? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok. Besaran fisika dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Adapun besaran turunan merupakan besaran yang dijabarkan dari besaran-besaran pokok. Sistem satuan besaran fisika pada prinsip bersifat standar atau baku, yaitu bersifat tetap, berlaku universal, dan mudah digunakan setiap saat dengan tepat. Sistem satuan yang digunakan dalam dunia pendidikan dan pengetahuan dinamakan sistem metrik, yang dikelompokkan menjadi sistem metrik besaran atau MKS, disebut meter kilogram second, yang disebut sistem internasional atau disingkat SL, dan sistem metrik kecil atau CGS atau kepanjangan sentimeter gram second. Nah, besaran pokok dan besaran turunan beserta dengan satuannya dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, besaran pokok yaitu panjang, satuan SL-nya meter, singkatan M, satuan sistem CGS sentimeter, singkatannya yaitu sentimeter atau cm. Besaran pokok massa, satuan SL kilogram, singkatan kg, satuan sistem gram, singkatan g. Besaran pokok ketiga yaitu waktu, satuan SL-nya detik, singkatan S, satuan sistem CGS detik, singkatan S. Besaran pokok keempat yaitu suhu, satuan SL Kelvin, singkatan K, satuan sistem CGS atau disebut Kelvin, singkatan K. Besaran pokok kelima yaitu kuat arus listrik, satuannya SL ampere, singkatan A, satuan sistem CGS itu stampere, singkatan stata. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang mengonferensi satuan panjang, massa, dan waktu. Mengonferensi satuan panjang, massa, dan waktu. Setiap besaran memiliki satuan yang sesuai. Penggunaan satuan sesuatu besaran harus tepat, sebab apabila tidak sesuai akan berkesan janggal. Hasil satuan pengukuran belum tentu dinyatakan dalam satuan yang sesuai dengan
keinginan kita atau yang kita perlukan. Contohnya, panjang meja 1,5 m, sedangkan kita memerlukan dalam satuan sentimeter. Satuan gram dinyatakan dalam kilogram dari satuan milisecond menjadi second untuk mengonversi atau mengubah dari suatu satuan ke satuan yang lainnya. Diperlukan tangga konversi. Nah, di sini dapat kita amati gambar-gambarnya ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengukuran panjang. Pengukuran yang pertama, pengukuran panjang dengan mistar. Penggaris atau mistar berbagai macam, jenisnya seperti penggaris yang berbentuk lurus, berbentuk segitiga yang terbuat dari plastik atau logam, mistar tukang kayu, dan penggaris berbentuk pita atau meteran pita. Nah, mistar mempunyai batas ukuran sampai 1 meter, sedangkan meteran pita dapat mengukur panjang sampai 3 meter. Mistar memiliki kelilitan 1 mm atau 0,1 cm atau sentimeter. Posisi mata harus melihat tegak lurus terhadap skala ketika membaca skala mistar. Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan hasil pengukuran akibat beda sudut, kemiringan dalam melihat atau disebut dengan kesalahan paralaks. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran panjang dengan mikrometer sekrup. Apa sih itu mikrometer sekrup? Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Mikrometer sekrup dapat digunakan untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis, seperti mengukur ketebalan plat, diameter kawat, dan onderdil kendaraan yang berukuran kecil. Bagian-bagian dari mikrometer adalah rahang putar, skala utama, skala putar, dan silinder bergerigi. Skala terkecil dari skala utama bernilai 0,01 mm, sedangkan skala terkecil untuk skala putar sebesar 0,01 mm. Berikut dapat kita lihat gambarnya ya teman-teman. Di bagian atas itu skala utama, di bagian tengah rahang putar, dan di bagian tengah juga skala putar, di bagian ujung yaitu silinder bergerigi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran massa benda. Timbangan digunakan untuk mengukur massa benda. Prinsip kerjanya adalah keseimbangan kedua lengan, yaitu keseimbangan antara massa benda yang diukur dengan anak timbangan yang digunakan. Dalam dunia pendidikan sering digunakan neraca Ohaus, 3 lengan atau 2 lengan. Bagian-bagian dari neraca Ohaus 3 lengan ada 3 bagian. Yang pertama, lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram dengan tiap skala bernilai 1 gram. Kedua yaitu lengan tengah berskala mulai 0 sampai 5 gram, tiap skala sebesar 100 gram. Ketiga yaitu lengan belakang dengan skala bernilai 10 sampai 100 gram, tiap skala 10 gram. Nah, dapat di sini kita akan membahas satu contoh soal pengukuran yang soalnya yaitu hasil pengukuran diameter sebuah kelereng dengan menggunakan mikrometer sekrup ditunjukkan oleh gambar di bawah. Tentukan besar dari diameter kelereng tersebut. Nah, jawabannya itu mikrometer sekrup menggunakan satuan milimeter dan skala terkecil adalah 0,01 mm. Skala utama 4,5 mm, skala putar 27,5
kali 0,01 mm sama dengan 0,275 mm. Hasil pengukuran 4,5 mm ditambah 0,275 mm sama dengan 4,775 mm sama dengan 4,78 mm. Jadi hasilnya adalah 5,78 mm. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Itulah tadi yang hasil pembahasan tentang pengukuran. Nah, sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.